Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adamas Diyar. Saya akan mempresentasikan hubungan antar lembaga negara. Dalam melaksanakan pemerintahan, suatu lembaga negara memiliki hubungan yang saling mengawasi dan saling mengimbangi. Berikut adalah hubungan antar lembaga negara sesuai UUD 1945. A. MPR dan DPR dan DPD. MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. Keanggotaan MPR telah menunjukkan bahwa MPR masih dipandang sebagai lembaga perwakilan rakyat dikarenakan dalam pemilihan anggotanya dilakukan dan dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum. DPR dengan Presiden, DPD dan MK. Dalam pasal 20 ayat atau 1 menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Selain pasal tersebut, untuk menguatkan posisi DPR sebagai pemegangan penguasaan legislatif, maka pada pasal 20 ayat 5 mengatakan dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui. Hubungan antara DPR dan DPD juga terdapat dalam suatu hubungan kerja, yaitu dengan berpartisipasi dalam membahas RUU yang berkaitan dengan bidang yang kerja tertentu. DPD dengan BPK. Hubungan DPD menerima suatu hasil dari pemeriksaan BPK dan kemudian memberikan suatu pertimbangan yang berfungsi untuk pemilihan anggota BPK. MA dengan lembaga negara lainnya. Berdasarkan ketentuan UUD 1945 pasal 24 ayat 2 menyatakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Mahkamah konstitusi dengan Presiden, DPR, BPK, DPD, MA, dan KY. Berdasarkan ketentuan pasal 24C ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusnya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang. BPK dan DPR dan DPD. BPK adalah suatu lembaga yang berdiri secara bebas dan mandiri yang berfungsi untuk memeriksa pengolahan dan tanggung jawab mengenai keuangan negara dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada DPR, DPD, dan DPRD. Dengan demikian, pengaturan BPK dalam UUD terdapat berbagai perkembangan, yaitu pada perubahan bentuk organisasinya secara struktural dan perubahan mengenai perluasan jangkauan tugas dan memberikan kebebasan pemeriksaan secara fungsional. Terima kasih, itu presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.